hari ini. Siap untuk belajar? Siap. Sebelum kita belajar, kita baca doa terlebih dahulu. Baik, kepada Adam, silakan memimpin temannya untuk berdoa. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Doa dimulai. Amin. Doa selesai. Amin. Ibu absen dulu ya. Dengar namanya baik-baik. Atas nama Sulistiani, Hadir Ibu. Andriana, Hadir Ibu. Nurasifa, Hadir Bu. Nur Sakinah, Hadir Bu. Adam Rudi Bahar. Hadir, Bu. Nah, alhamdulillah hari ini semuanya datang dengan lengkap ya. Hadir Bu. Nah, ibu mau bertanya nih, siapa ya tadi bangun tepat waktu, angkat tangan? Iya, Sakinah, bangun jam berapa? Jam 4 subuh Bu. Wih, sholat subuh ya? Iya Bu. Nah, sebelum selesai bangun tepat waktu, sholat subuh, apa lagi yang Sakinah lakukan? Lanjut tidur Bu. Selesai itu? Membersihkan Bu. Oke. Nah, siapa yang tadi membersihkan tempat tidurnya? Angkat tangan. Saya. Ini yang bertiga tidak membersihkan tempat tidur. Membersihkan Bu. Kenapa tidak angkat tangan? Lambat bangun Bu. Nah, baik. Materi kita pada hari ini adalah berbagai aturan di keluargaku. Adapun tujuan pembelajaran kita itu ada 4. Yang pertama, silakan anak-anak lihat di depan. Itu semoga anak-anak dapat menjelaskan arti tujuan, arti aturan. Terus yang kedua, anak-anak dapat menyebutkan contoh aturan yang berlaku di keluarga. Terus yang ketiga, anak-anak dapat menjelaskan apa sih manfaat mematuhi aturan keluarga. Terus yang terakhir, anak-anak dapat menunjukkan sikap disiplin dan tanggung jawab dalam mematuhi aturan. Nah, baik, perhatikan video yang akan Ibu tampilkan. Saya baru bangun tidur. Saya biasa berdoa supaya bangun tidur seperti ini. Alhamdulillah, mulai ahyana ba'dana amatana wa ilaihi nusur. Teman-teman, saya setelah bangun tidur biasanya mencuci muka. Perhatian ya, anak-anak. Teman-teman, saya diberikan untuk membersihkan dan merapikan tempat tidur. Pertama, merapikan tempat tidur. Nah, setelah anak-anak semua mengamati video yang Ibu barusan tampilkan, ayo kita berdiskusi sebentar. Yang pertama, apa saja aturan keluarga yang dilakukan oleh anak yang di dalam video tadi? Ada yang masih ingat? Saya Bu. Oke, kepada Sulistiani. Yang pertama itu bangun tidur. Ya. Nah, bangun tidur itu membersihkan tempat tidur. Ya. Lalu cuci muka. Yang saya lihat Bu itu saya. Oke, terima kasih Sulistiani. Oke, kepada Adam. Apa yang Adam perhatikan tadi pas menonton video? Saya memperhatikan, Bu, anak itu menggosok gigi, Ya, terus? cuci muka, dan berlari. Oke, terima kasih Adam. Yes. Nah, terus yang kedua, mengapa kita harus mematuhi aturan? Ada yang tahu? Mengapa kita harus mematuhi aturan? Oke. Tidak tahu ya, Ibu jelaskan ya. Kita harus mematuhi aturan supaya kita belajar disiplin dan tepat waktu. Nah, terus pengertian aturan. Aturan adalah ketentuan atau tata tertib yang harus dipatuhi oleh setiap orang. Aturan dibuat untuk menciptakan ketertiban, kenyamanan,
dan keharmonisan dalam kehidupan sehari-hari. Aturan dapat ditemukan di berbagai lingkungan, termasuk lingkungan keluarga. Ya, terima kasih. Kecil. Nah, ada pun contoh-contoh aturan nih. Ada yang bisa bantu Ibu bacakan? Oke, Saya, Bu. Oke, Sulistiani. Yang pertama itu bangun pagi tepat waktu. Yang Ya. kedua merapikan tempat tidur. Oke. Yang ketiga berdoa sebelum dan sesudah makan. Dan yang keempat meminta izin sebelum keluar rumah. Oke, good job. Terima kasih, Sulis. Sama, Bu. Nah, tadi siapa yang sudah makan? Saya Bu. Saya, Bu. Nah, apakah Adam sebelum makan tadi Adam membaca doa? Alhamdulillah baca doa Bu. Sesudah makan? Sudah makan tidak? Kenapa tidak? Gak tahu doanya Bu. Oke, nanti dipelajari baik-baik ya. Bu. Terus siapa lagi? Situ. Sipa. Apakah tadi sebelum makan dan sesudah makan Sipa membaca doa? Sebelum makan Ibu, Sebelum makan, sesudah? sesudah tidak Ibu, Kenapa? sahur tadi tahu. Oke, semoga kedepannya anak-anak dapat mengetahui apa itu doa sebelum sesudah makan. Nah, Ibu punya permainan untuk kalian. Apakah kalian melihat kolom yang Ibu gambar? Lihat Iya. Bu. Di sini ada dua kolom. Yang pertama ada patuh aturan dan tidak patuh aturan. Dan Ibu mempunyai 4 kartu. Yang dimana di setiap kartu ini ada gambarnya. Nanti Ibu akan memilih salah satu dari kalian dan mengambil gambar dari Ibu dan menempelkannya. Apakah gambar ini termasuk patuh aturan atau tidak patuh aturan? Contohnya, Ibu menempelkan ini di tidak patuh aturan. Kenapa Ibu menempelkannya di tidak patuh aturan? Karena di gambar tersebut ada seorang anak yang tidak membersihkan tempat tidurnya. Itu merupakan salah satu contoh tidak mematuhi aturan di dalam keluarga Ibu. Oke, paham? Paham. Sebelum Ibu tunjuk, siapa yang mau maju? Saya Bu. Oke, Adam. Yang mana? Tengah. Oke. Menurut Adam, gambar tersebut merupakan patuh aturan atau tidak patuh aturan? Silakan tempel. Baik Bu. Perhatikan ya anak-anak. Menurut saya anak ini patuh aturan. Kenapa Adam menempelkan gambar tersebut di patuh aturan? Karena anak ini menyimpan sepatunya di tempatnya, tempat seharusnya. Ya, tepuk tangan. Nah, sekarang siapa lagi? Kalau tidak ada Ibu tunjuk. Oke, kepada Nur Sakinah, silakan memilih. Oke, Nur Sakinah nih, gambar tersebut termasuk patuh aturan atau tidak patuh aturan? Kenapa Nur Sakinah memasukkannya di kolom patuh aturan? Karena sudah bangun tidur langsung membersihkan tempat tidurnya, Bu. Ya, terima kasih Nur Sakinah. Tepuk tangan. Satu lagi nih. Apakah ada yang mau? Siapa Bu? Oke. Siapa ya? Siapa Hayu? Bapak ya Sulistiana yuk. Tinggal satu. Nah, menurut Sulistiani, gambar tersebut patuh aturan atau tidak patuh aturan? Nah, mengapa Sulistiani menaruhnya di kolom tidak patuh aturan? Karena misalnya ini Bu si Adam lagi menonton TV, Iya. tapi tidak membersihkan mainan di depannya Bu. Jadi ini contoh tidak patuh aturan. Terima kasih Sulistiani, tepuk tangan. Ternyata Adam begitu kalau di rumah Adam? Tidak Bu. Tidak ya. Semoga Adam menjadi anak yang patuh aturan. Amin ya Allah. Barakallah. Nah, tidak mengikuti patuh aturan itu memiliki dampak. Itu kayak suasana keluarga bisa tidak tertib, sering terjadi pertengkaran. Sering
tentara ini pelaku utamanya seorang anak yang nakal. Oke? Oke. Ada yang nakal? Ya pernah. Pernah dimarahi? Pernah. Oke, Sakinah, apa tidak patuh aturan Sakinah di rumah? Tidak membersihkan tempat tidur, Bu. Oke, semoga selesai materi ini Sakinah membersihkan tempat tidur ya. Iya, Ibu. Nah, di sini Ibu akan membagikan lembar yang akan kalian kerjakan. Perhatikan Ibu ya, Ibu akan menjelaskan sedikit. Di sini tuh ada 3 soal. Yang pertama, tuliskan 3 contoh yang aturan yang harus kamu patuhi di rumahmu. Terus yang ketiga, apa manfaat atau keuntungan jika kamu selalu merapikan tempat tidurmu setelah bangun tidur? Ibu, Ibu selalu membersihkan tempat tidur karena suasananya jadi nyaman. Ibu jadi kayak senang melihatnya. Terus yang ketiga ini ada gambar. Nanti di gambar ini perhatikan anak-anak. Halo. Iya, Bu. Lihat ya. Di sini kalian menceklis ada, perhatikan. Menceklis gambar yang patuh aturan dan mengsilang gambar yang tidak patuh aturan. Dan jangan lupa kalian nulis nama dan kelas. Ibu harap kalian mengerjakannya tidak mengganggu teman, tidak mencolek teman, tidak apabila kalian tidak kurang paham, kalian bisa angkat tangan dan bertanya ke ibu, oke? Iya, Bu. Bilang ya kalau sudah. Apakah sudah? Sudah, Bu. Oke, baik. Mungkin anak SD tidak boleh, lain kali anak SD tidak boleh membawa HP ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Nah, oke, nanti ibu akan periksa jawaban kalian, oke? Nah, ibu mau bertanya. Halo. Hai. Hai. Halo. Bisa fokus ke ibu? Bisa, Bu. Belajar, Bu. Oke, ini teguran kedua ya. Iya, Bu. Nah, menurut Nurul Sakinah, selesai pulang sekolah, apa aturan yang akan Sakinah lakukan? Tidur siang, Bu. Sebelum tidur siang? Jadi, nih, sebelum tidur siang nih, Sakinah tidak melepas baju langsung tidur siang. Mengganti baju, Bu. Ya, itu adalah aturan rumah juga ya. Siap. Kalian jangan tidur siang masih pakai seragam sekolah. Oke? Iya, Bu. Nah, Ibu mempunyai kuis. Yang betul menjawabnya nanti Ibu akan praktik ya di Alfa. Oke, pertanyaannya. Mengapa kita harus mematuhi aturan di keluarga? Ada A, agar rumah menjadi aman dan nyaman. B, agar bisa bermain sepanjang hari. C, agar tidak perlu membantu orang tua. Dan D, agar bebas melakukan apa saja. Ada yang tahu? Angkat tangan. Saya, Bu. Oke, Nur Sakinah apa? Jawabannya agar rumah menjadi aman dan nyaman, Bu. Ada jawaban yang lain? Apa ada? B, Bu. Kenapa B? Agar bisa bermain sepanjang hari, Bu. Oke, jawabannya adalah A. Oke, betul sekali ya. Agar rumah menjadi aman dan nyaman. Ada nanti fokus ya belajar lagi. Nah, kesimpulan kita sudah sampai di tahap kesimpulan. Sebelum Ibu membacakan kesimpulannya, ada yang bisa membantu Ibu menyimpulkan kegiatan pembelajaran kita pada hari ini? Oke, ada yang bisa? Tidak bisa? Oke, Ibu akan bertanya.
Andriana, apa yang kamu pelajari pada hari ini? Kebersihan waktu dan harus melepas baju sebelum tidur. Oke, terima kasih Andriana. Nah, Kristiani, sebutkan 3 contoh patuh aturan. 1, Bu, bangun tidur. Ya. Yang kedua, membersihkan tempat tidur. Ketiga, menyimpan sepatu pada tempatnya, Ibu. Ya, terima kasih Sulis. Terus siapa ya? Sipa, apa dampak tidak mengikuti aturan? Aduh, Bu, kita tidak bisa Oke. Mungkin dengan Sipa gugup ya teman-teman. Nah, jadi kesimpulannya itu kita tidak mematuhi aturan. Aturan itu penting agar terciptanya kehidupan yang tertib, aman, nyaman dan harmonis setiap anggota keluarga dapat hidup rukun serta belajar disiplin dan tanggung jawab. Nah, di sini ibu mempunyai tugas rumah untuk kalian. Dan ini tugas rumahnya dikumpul pada pertemuan berikutnya. Oke? Nah, di sini ibu meminta kalian untuk menuliskan 3 contoh aturan rumah yang ada di rumahmu, terus melakukan video dalam 1 hari dengan aturan rumah tersebut. Terus jangan lupa tanda tangan orang tua. Terus pertemuan berikutnya jangan lupa kita akan mempelajari aturan di sekolahku. Sekarang itu kita mempelajari aturan di keluargaku. Pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari aturan di sekolahku. Baik, mungkin itu saja dari Ibu. Sebelum kita tutup, kita akan membaca doa terlebih dahulu. Kepada Adam, silakan. Sebelum kita pulang, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Wal, sering. Sadaqallahu. Amin. Amin. Sampai jumpa, anak-anak.